Oke, hari ini kita mau bikin minyak kelapa murni ya dari kelapa hijau cek. Ini bikin minyak kelapa murninya ya masih tradisional sekali gitu kan. Langsung aja kita kupas kelapa hijaunya. Ini udah dibuang dulu kulitnya, makanya nggak kelihatan warnanya hijau karena sudah dibuang dari kulitnya ya. Dan kita akan lepaskan kelapanya dari kulit arinya. Tuh, jadi kalian kalau mau membuka kelapa itu harus hati-hati ya, karena kita di sini menggunakan parang. Kalau di sini namanya parang, kalau di tempat kalian apa nama senjata yang satu ini? Keren. Boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau sudah dilepaskan dari kulit arinya, ini kita cuci ya. Tujuannya dicuci di sini. Nanti kita tiriskan, kemudian akan kita parut semuanya. Untuk kalian mau menggunakan parutan manual boleh, mau menggunakan mesin boleh gitu kan. Dan ini jumlah kelapanya di sini aturannya ada 15 ya, tapi karena satu rusak jadi yang kita gunakan di sini 14. Kalau kalian membuat minyak kelapa murni dengan kira-kira kelapanya 15 sampai 16 buah, itu nanti hasil minyak kelapa murninya itu akan jadi seliter ya. Dan ini dia kita parut tuh. Di sini kita menggunakan parutan manual saja karena sebelumnya kita bikin minyak kelapa murninya dengan menggunakan parutan mesin. Dan ini dia hasil kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita beri air. Jangan lupa air yang kita gunakan di sini terlebih dahulu harus menggunakan air hangat ya, biar saripati kelapanya keluar. Untuk cara memeras santannya di sini sesuai selera. Kalian mau menggunakan tangan kalian langsung boleh, atau kalian mau memeras santannya dengan sapu tangan atau kain juga boleh gitu kan. Biar mempermudah cara memeras santan ya. Tuh, semangat ya yang lagi bikin minyak kelapanya, yang pada mau bikin gitu nih. Kita kasih tutorialnya. Ini mudah banget, simple banget. Tapi buat kalian kalau merasa tidak mampu untuk membuat minyak kelapa murni ini, kalian bisa minta bantuan saudara kalian boleh, teman kalian boleh, tetangga kalian boleh. Pokoknya ya semangat aja ya dalam membuat minyak kelapa ini karena lumayan makan waktu juga ya. Terus kemudian di sini kita peras-peras. Ini dia. Tuh, kental banget kan. Jadi usahakan santannya ini, itu perasan santannya tuh harus benar-benar habis gitu ya. Dan untuk sisa ampas kelapanya bisa kalian buat untuk pakan ayam. Yang punya ayam tuh nggak apa-apa, kasih makan kelapa. Terus kita saring nih. Duh, saringannya sampai sobek gitu kan. Karena semangat banget ini bikin santan kelapa murninya gitu ya. Sampai jebol-jebol ini apa namanya saringan. Tuh, langsung aja diperes-peres gitu, ngambilin saripatinya. Jadi kalian untuk takaran airnya ini sesuai selera, tapi kalau bisa itu santannya harus benar-benar habis ya kalian buat gitu kan. Dan setelah itu kemudian kita selesaikan 14 buah kelapa ini. Karena kebetulan tadi harusnya 15 sampai 16. Jadi karena ada yang rusak kelapanya nggak apa-apa 14. Dan ini hasilnya tetap ya agak kurang-kurang dikit dari seliter. Pokoknya kurang lebih seliter ya untuk 15 sampai 16 butir kelapa. Itu bisa menghasilkan seliter minyak kelapa murni. Tuh, ini dia diperas-peras santannya. Kemudian kalian juga harus siapkan alat masaknya itu yang benar-benar ngepas ya. Jadi kalau mau bagus juga kalian bisa masak minyak kelapa murni ini di kompor atau pakai kayu bakar, itu lebih bagus lagi gitu kan. Karena di sini kita tidak siap kayu bakar, nanti kita masak aja di kompor biasa. Tapi hasilnya sama kok, tetap 1 liter gitu ya. 1 liter kurang sedikit karena ini kelapanya udah kurang tadi. Dan ini dia
setelah di santannya ini selesai diperas, ini dia tampilan santan kentalnya. Ini murni banget, manfaatnya banyak banget. Bisa buat pakai kalian masak, bisa buat obat, bisa buat pijat. Pokoknya santan kelapa murni ini multifungsinya banyak ya. Dan ini dia setelah dirasa, ini merasnya lama ya karena kelapanya banyak gitu kan. Jadi kalian harus sabar-sabar dalam memerasnya, harus mempunyai tingkat kesabaran tinggi dalam memasak kelapa ya. Jadi wajar kalau misalnya minyak goreng itu lumayan harganya, karena prosesnya juga agak jeribet-jeribet, tapi hasilnya memuaskan dan bikin kalian senang dan bermanfaat gitu. Dan ini dia minyak kelapanya, kok minyak ini belum jadi minyak, santan kelapanya. Udah nggak sabar lagi gitu kan, pengen kelapanya jadi minyak. Tuh hasilnya nanti itu kira-kira sepertiga panci ya, panci ukuran ini apa, kukusan dandang ukuran 22 ya. Kita kasih tahu ukurannya, buat kalian mau pakai ukuran apa aja boleh, yang penting santannya bisa dimasak gitu. Dan kemudian di sini ini sudah selesai. Oh, masih banyak loh yang harus dikeluarin santannya. Jadi kembali lagi, fungsinya banyak sekali. Nanti di terakhir videonya kita akan tunjukkan salah satu kegunaan dari minyak kelapa murninya, yaitu untuk pijat ya. Dan langsung aja kita masak di atas kompor. Kalau kalian mau pakai kompor boleh, kalau kalian mau masak pakai api juga boleh, pakai tungku ya, tungku kayu boleh, pakai kayu bakar jadi gitu kan. Dan terus diaduk-aduk aja. Selesai diaduk-aduk seperti ini, biarin deh dia matang gitu kan, sampai dia meluap-luap, mendidih-didih. Nggak pakai kalian aduk terus juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi kalau kalian aduk-aduk, karena nanti ada ampas kelapa yang selanjutnya ya, trik kedua. Dan ampas kelapa yang trik kedua yang dari minyaknya itu rasanya enak banget, kayak kita makan telur ikan ya rasanya ya, tapi nggak anyir gitu kan, nggak amis, dan rasanya manis-manis gimana gitu. Dan ini dia setelah kita aduk-aduk, ini dia hasilnya baru mendidih. Dan ini proses pemisahan kelapa dengan ampasnya seperti ini. Makin meluap nanti dia semakin keluar ya minyaknya ya, makin dipanasin makin mendidih, ke depannya nanti minyaknya makin keluar. Dan ini dia sudah mulai tuh menggumpal ampas kelapanya. Jadi kalian masaknya ini juga harus sabar-sabar proses memasakannya. Di sini kalau menggunakan kompor dia lumayan cepet ya daripada menggunakan kayu bakar, tapi sama aja sih prosesnya, masaknya dari pagi juga tembusnya ke sore gitu baru selesai. Dan ini dia, ini contoh minyak kelapa murninya sudah mulai keluar ya, tuh seperti ini. Jadi ini nanti kalau udah dirasa sudah pas, didinginkan, dan ini kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Ini kita masukkan di botol minyak ya. Tuh, minyaknya dapatnya 1 liter. Tapi di sini nanti dia nggak penuh karena sebagian kita masukkan akan kita gunakan untuk minyak pijat. Nah, kebetulan buat yang ada di sekitar area Kota Bengkulu, kalian bisa datang di pijat tradisional Yanti Message gitu kan. Dan ini dia yang kita masukkan ke dalam botol ya. Ini bisa kita gunakan untuk pijat urut. Ini pasca kecelakaan ya, tuh jatuh. Jadi minyak ini bisa digunakan untuk pijat urut seperti ini. Ini urut pasca kecelakaan ya, ini habis jatuh dari motor gitu kan. Jadi kita lenturkan urat-urat sarafnya dengan menggunakan minyak kelapa murni. Dan minyak kelapa murni ini bisa digunakan untuk
proses bersalin juga bagus gitu kan. Ayo gimana, tertarik nggak buat minyak kelapa murninya? Selamat mencoba ya tutorialnya, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.